Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke posisi Israel pada Rabu 6 Desember. Dalam 24 jam, Hizbullah bahkan berhasil membuat pangkalan militer Zionis rata dengan tanah. Dilansir dari Pers Today, keberhasilan itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya, serangan pertama dari pasukannya menyasar pangkalan militer Raisat Al-Qarn. Dengan menggunakan peluru kendali, serangan itu pun diklaim tepat sasaran ke pangkalan yang ada di wilayah pendudukan Sabah tersebut. Lalu serangan kedua, Hizbullah menargetkan pangkalan Al-Zahira dengan senjata yang sesuai. Serangan ketiga, Hizbullah kembali menggunakan peluru kendali untuk menghantam posisi Zionis di Hadab al-Bastan. Terakhir, Hizbullah juga mengumumkan dalam pernyataan keempatnya bahwa para pejuang perlawanan Islam menargetkan barak militer Ramim. Pasalnya, sejumlah serangan tersebut sengaja diluncurkan sebagai balasan untuk Israel, di mana sejak 7 Oktober silam, Israel dengan keji menyerang wilayah Gaza hingga mengakibatkan sekira 16.000 orang tewas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berupaya menyergap salah satu lingkungan terbesar di Gaza. Namun atasnya IDF justru diserang Brigada Al-Qassam saat beroperasi. Akibatnya para tentara Zionis itu pun justru terpanggang hidup-hidup di dalam tank tempurnya. Dilansir dari Al-Mayadin, Brigada Al-Qassam menerbitkan rekaman penyerangan tersebut pada Rabu 6 Desember. Dalam video yang beredar, tampak para pejuang perlawanan menghadapi pasukan Israel yang menyerang lingkungan Sujaiya di jalur Gaza. Dari balik keruntuhan bangunan, Brigada Al-Qassam menembakkan RPG anti-tank Yasin 105. Serangan itu pun membuat tank-tank Israel meledak dahsyat. Sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun turut terpanggang hidup-hidup. Dalam kesempatan itu, Al-Qassam juga sempat menargetkan bulldozer dan sejumlah kendaraan tempurnya. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel sendiri juga mengakui bahwa sejumlah tentaranya tewas saat berperang di jalur Gaza. Bahkan terhitung sejak 7 Oktober silam, IDF telah kehilangan 408 tentaranya. الله أكبر ولله الحمد. مجنود فحموا جوا. استنى دبابة إن شاء الله. Pasukan pertahanan Israel kembali kehilangan tank tempurnya di jalur Gaza saat konvoi 3 tank Zionis itu dihantam RPG anti-tank Yasin 105 milik Al-Qassam. Akibatnya 3 tank tersebut meledak bersama dengan sejumlah tentara di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, penampakan 3 tank tempur IDF yang meledak itu dirilis Al-Qassam pada Rabu 6 Desember. Dalam rekaman tersebut tampak pasukan Al-Qassam menyasar 3 tank IDF dari dalam gedung-gedung yang hancur. Dalam waktu singkat, pasukan Al-Qassam pun berhasil meluncurkan RPG anti-tank Yasin 105 ke posisi tank tersebut. Alhasil, tank Zionis itu pun meledak dengan dahsyat. Kobaran api juga tampak membubung tinggi seusai ledakan tersebut. Setelah sukses meledakkan tank Zionis, pasukan Hamas pun sempat selfie di depan tank yang terbakar. Diketahui serangan tersebut diluncurkan Brigada Al-Qassam di lingkungan Sujaiya. Wilayah tersebut merupakan salah satu lingkungan terbesar di jalur Gaza, di mana pasukan pendudukan juga telah berulang kali menunda invasi di wilayah tersebut. Sejumlah pejabat Israel terang-terangan mengecam Sekjen PBB Antonio Guterres yang mengeluarkan ancaman kepada Israel. Mereka menuduh Guterres membela Hamas. Para pejabat Israel itu pun kini mencari dukungan dunia untuk mendesak Guterres mundur dari jabatannya. Dilansir dari Tribunnews.com, salah satu yang terang-terangan menentang surat sakti Guterres adalah Eli Cohen, Menteri Luar Negeri Israel. Butut kekecewaannya, pejabat Israel ini meminta warga dunia untuk mengutuk Guterres. Ia juga meminta dunia untuk mendukung pengunduran diri Guterres sebagai Ketua Badan Dunia. Sebab menurutnya tindakannya Guterres memicu bahaya bagi perdamaian dunia. Diketahui sebelumnya, Guterres resmi mengaktifkan surat sakti pasal 99 Piagam PBB yang merupakan sinyal bahaya terkait keamanan global. Surat sakti tersebut diaktifkan Guterres seusai Israel meningkatkan eskalasi serangan ke kawasan Gaza.
Ia menerapkan pasal 99 Piagam PBB untuk memaksa Dewan Keamanan PBB untuk menangani perang di Gaza. Penerapan pasal 99 Piagam PBB merupakan pertama kalinya selama Guterres menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2017. Melalui surat tersebut, ia mendesak Dewan Keamanan untuk membantu mencegah bencana kemanusiaan. Setelah sempat menyebarkan hoaks soal pembunuhan 40 bayi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kini kembali menyebar tuduhan baru ke pasukan Hamas. Biden menuding Hamas menyetubuhi perempuan Israel dan memutilasi tubuh mereka selama serangan 7 Oktober di Israel Selatan. Dilansir dari Reuters, tuduhan itu diungkapkan Joe Biden pada Selasa 5 Desember. Menurut Biden, Hamas berulang kali menodai perempuan Israel sebelum dimutilasi. Biden mengklaim saat itu Hamas berlaku keji dengan menyiksa perempuan dan anak-anak Israel. Ia pun mengaku tuduhan tersebut berdasarkan pengakuan para penyintas dan saksi dari serangan tersebut. Namun tuduhan itu tampaknya berbanding terbalik dengan pengakuan Sandra, di mana sejumlah sandera Israel yang telah dibebaskan Hamas mengaku diperlakukan dengan sangat manusiawi oleh Hamas. Diketahui sebelumnya tuduhan ini bukan pertama kalinya dilontarkan oleh Joe Biden. Pada Oktober lalu, Biden termakan hoaks yang disebarkan oleh Israel dengan menyebut Hamas telah membunuh atau memenggal 40 bayi saat menyerang Israel pada 7 Oktober silam. Namun pada tanggal 11 Oktober, Gedung Putih terpaksa menarik kembali klaim Presiden berusia 81 tahun tersebut. Hizbullah kembali menyerang posisi Israel sebagai bentuk dukungannya kepada warga Palestina. Dengan menggunakan ATGM, Hizbullah meledakkan sebuah kendaraan pengangkut bahan bakar milik militer Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan Hizbullah itu pun dirilis pada Rabu 6 Desember. Dalam video tersebut tampak kendaraan yang melaju di perbatasan meledak dahsyat saat dihantam rudal. Kobaran api dan kepulan asap tebal pun tampak membumbung tinggi. Di tengah perang dengan pembela Palestina, pasukan pertahanan Israel atau IDF justru diserang oleh warganya sendiri. Warga Tel Aviv kompak menghakimi IDF atas serangan roket dan rudal yang diluncurkan dari Gaza. Warga bahkan melaporkan IDF ke Komando Front Dalam Negeri atau Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung mereka. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu dilaporkan oleh surat kabar Israel Ma'arif pada Rabu 6 Desember. Pasalnya gugatan itu dilayangkan karena warga Tel Aviv merasa terancam dan tidak terlindungi atas serangan yang diluncurkan dari Gaza. Laporan tersebut bahkan menyebutkan bahwa pemerintah juga enggan mengevakuasi warga ke ruang perlindungan mobile, sehingga warga Israel merasa terancam atas serangan rudal dan roket dari Gaza. Diketahui sebelumnya pada Selasa lalu, situasi Tel Aviv berubah menjadi mencekam. Bahkan menurut seorang warga, terdapat 10 ledakan yang mengguncang wilayah tersebut. 5 warga Israel juga dilaporkan terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak akibat jatuhnya rudal di kota Ashkelon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.